Dengan sebegitu besarnya dosa Pak Habib Rizik, saya mohon maaf ya, saya harus menggunakan istilah ini. Yang asah golok itu lucu, Kang. Ayo asah golok. Besoknya umroh. Pak Habib Rizik berbicara kepada Pak Pesulap Merah bahwa orang-orang yang menentang Habaib itu dilindungi oleh dukun-dukun. Waktu kemarin Hari Ahok Nasional, ya, kan Pak Habib Rizik itu punya acara tahunan Hari Ahok Nasional setiap Desember. Ya. Itu kan diperingati terus-terusan kan setiap tahun. Nah itu kemarin itu nggak sampai 1.000 orang kan yang hadirnya. Ya sudah segitu saja kekuatannya, sudah lemah. Jadi saya mohon maaf Pak Habib Rizik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacain berita yang tentunya menjadi sesuatu yang kita tunggu bersama Bung Kameramen dan Bung Alfian. Silahkan Bung Kameramen. Baik, terima kasih Bung Alfian. Alhamdulillah kita bisa syuting kembali. Mudah-mudahan hari demi hari ada sinyal kebaikan ya Bung Alfian untuk saudara-saudara kita di Palestina. Amin. Baik Bung Alfian, ini ada titipan dari editor Bung Alfian untuk kita membahas tentang diskusinya Heri Pras dan Guru Gembul. Nah mungkin kita perlu respon lah ya ide-idenya. Di sesi awal ini dia titip pertanyaan gini Bung Alfian. Kenapa mereka sibuk mengkritisi Habib Rizik tapi tidak mengkritisi dengan masalah yang dikritisi oleh Habib Rizik? Kira-kira gitu Bung Alfian. Nah itu yang pertama Bung Alfian. Yang kedua, kita sempat membahas Bung Alfian kemarin, Guru Gembul dengan meyakinkan mengatakan Habib Rizik sudah hilang emanasinya, sudah habis daya magnetnya. Tapi Bung Alfian, mereka dengan memberikan atau membuat video tentang Habib Rizik justru views-nya jutaan. Artinya Habib Rizik masih menjadi titik Bung Alfian untuk perjuangan umat Islam. Respon awalnya silakan Bung Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada siapapun di negeri ini, Habib Rizik Syihab adalah orang yang telah banyak berbuat. Dari aspek penyadaran, dari aspek advokasi umat, dari aspek pembelaan hak-hak umat, sampai pada posisi konfrontasi fisik. Ketika beberapa situasi umat Islam mengalami serangan fisik, maka Laskar Front Pembela Islam yang berkolaborasi atau bersinergi atau bekerja sama dengan pasukan jihad di bumi Ambon, termasuk juga yang terjadi di Jakarta. Jadi intinya, ketika orang dengan serta-merta dengan mempunyai pasukan hanya berupa followers atau subscribers, maka saya hanya menghimbau terlalu lebay, terlalu berlebihan meremehkan Habib Rizik. Dari saya mungkin siapapun orangnya merespon Habib Rizik dengan cara-cara yang terkesan masuk pada pembunuhan karakter, itu harus sampai pada posisi yang harus disadari bahwa saya baru sebagian kecil saja dari sahabat-sahabat beliau yang punya kesaksian secara empiris, kesaksian secara kebersamaan, membersamai di berbagai medan. Dan tentu saya juga sampai sekarang masih heran Bung Kameramen, ini kenapa jadinya yang diuyak-uyak terus orang-orang yang punya peran-peran dakwah, yang kurang, yang salah, yang khilaf, yang berbuat maksiat, yang berbuat mungkar, yang berbuat melanggar hukum agama, yang salah adalah salah siapapun dia. Tapi kemudian ketika terjadi kapitalisasi dan kemudian terjadi proses sentralisasi yang ditujukan pada Habib Rizik, maka saya bertanya ulang, Anda ini mau apa? Anda sebenarnya dibayar siapa? Anda sebetulnya punya misi apa? Yang jelas saya ingin mengatakan Anda telah menimbulkan satu situasi yang positif untuk bangunnya kembali semangat yang mungkin belakangan kemarin itu mungkin merasa tidak terlalu ada masalah. Sekarang masalahnya sebetulnya terlalu banyak dan Habib Rizik ada di hampir semua titik.
Ingat nggak peristiwa Monas? Itu kan karena kita bukan apa, kita merespon aliran sesat Ahmadiyah. Nah, Ingat nggak yang kasus Ciketing di Bekasi? Itu pun teman-teman FPI turun. Jadi gerakan FPI yang dibangun tahun 1998, 17 Agustus 98, buat saya sebagai salah seorang mengenal gerakan Front Pembela Islam, buat saya di hati saya semua gerakan tidak akan mungkin melupakan itu. Memang ada gerakan yang lain dan kita memandang semuanya saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling menyemangati. Dan intinya kepada siapapun yang mencoba untuk terus menyerang Habib Rizik, saya nyatakan bahwa Anda akan bersiap dengan kata ujung. Anda akan menyesal bahwa Anda telah memberikan satu efek, ya, sebagaimana profesor ahli sejarah Indonesiana dari Jepang yang mengatakan bahwa barang siapa orang yang dengan sengaja ingin menghancurkan dan merendahkan umat Islam, maka dia akan melihat kebalikannya akan dia temui. Itu dinyatakan oleh Profesor Dr. Nakamura. ya, Bu Alfian. Jadi kalau di frame ini Harry Pras di framing oleh Guru Gembul sebagai Wahabi ya. Sebetulnya saya kurang cocok juga dengan penyebutan Wahabi, tapi lebih mudahnya kalau Guru Gembul saya nggak tahu dia dari mana, tapi kalau Harry Pras sekarang dia sudah mengikrarkan diri dalam Salafi, Bu Alfian. Nah, jadi mungkin nanti sesi khusus kita perlu bahas Salafi. Nah, Bu Alfian, yang Bu Alfian sampaikan tentang upaya pembunuhan karakter ini masuk dalam poin yang saya siapkan, Bu Alfian. Jadi apakah ini menjadi upaya pembunuhan karakter Habib Rizik dan kawan-kawan? Nah, ini kan target utamanya kan Habib Rizik, Bung Alfian, dengan kilometer 50, dengan macam-macam. Nah, ini kan artinya nanti sangat mudah sekali, Bung Alfian, menghajar tokoh-tokoh, ulama-ulama, ustadz-ustadz, aktivis yang nahi mungkar. Nah, makanya saya juga kesel ya, Guru Gembul, ya mungkin dia ngerasa subscribernya jutaan, Bung Alfian, jadi ngerasa Habib Rizik nggak melakukan apa-apa ya, Bung Alfian. Padahal yang tadi Bung Alfian sampaikan tentang Monas, penutupan tempat maksiat, mengangkat jenazah di Aceh ya, Bung Alfian. Makanya di sesi tengah ini saya ingin tanyakan kepada Bung Alfian, apakah ini ada kaitannya dengan kilometer 50, Bung Alfian? Kenapa? Saya dengan dimatikannya karakter Habib Rizik, artinya oh berarti nanti nggak usah dong diungkap kilometer 50. Dan bisa diduga nggak, Bung Alfian, ini ada pesanan Densus atau BNPT karena penyerangan terhadap Habib Rizik ini sepertinya TSM, Bung Alfian. Silakan, Bung Alfian. Kita coba dudukan dulu peristiwa pembantaian 6 orang pemuda Islam yang merupakan pasukan atau merupakan anggota atau laskar dari Front Pembela Islam. Itu merupakan sebuah kejahatan pelanggaran HAM berat gitu. Artinya dan kita melihat bagaimana itu bukan sebuah kejahatan yang berat, sampai-sampai satu rest area dihabisi. Betul. Sampai-sampai semua tempat-tempat yang punya CCTV semuanya hilang CCTV-nya dengan alasan-alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu sebetulnya sudah dijawab oleh Sambo dalam acara persidangan kasus dia. Nah, kembali pertanyaan Bung Kameramen tadi, apakah ini merupakan sebuah sambungan? Tentu kita dalam bentuk pernyataan terbuka dengan menyatakan secara leksikal, dengan menyatakan secara tegas dan jelas, kita akan dipersoalkan itu dianggap menyangka-nyangka atau memfitnah atau memberikan judge yang terlalu kejauhan. Iya. Tapi kalau saya lihat, kenapa harus tema ini terus-menerus dimunculkan? Betul. Nah, ini mungkin dari saya buat seluruh teman-teman, seluruh masyarakat yang menyimak dibacain berita maupun yang menyimak sumber-sumber informasi, sumber belajar dari berbagai channel, kita sesungguhnya sedang berada pada satu keadaan negeri kita yang memang sedang mengalami ketidakberdayaan di banyak sisi. Ya, saya terus terang saja masih cukup was-was dengan adanya negosiasi yang sedang ditempuh untuk mendatangkan orang-orang Palestina dari Gaza untuk ke Indonesia. Itu tentu mungkin bagian tersendiri. Kembali kepada pembicaraan atau yang berhubungan dengan pembunuhan karakter kepada Habib Rizik, ini menurut saya secara alur logisnya memang
Kalau Habib Riziknya aja orangnya gini, orangnya nggak bener, orangnya begitu, begini, begitu, maka hal-hal yang berhubungan dengan beliau ya nggak usah diterusin gitu. Jadi ada proses pelemahan, pelumpuhan, pemandulan atau pemajaan gitu dalam bahasa Indonesianya. Buat saya Habib Rizik adalah sesuatu yang sudah banyak berbuat. Ya saya pikir orang yang menyebut dan dipanggil dengan nama Guru Gembul kan itu bukan nama sebenarnya. Yeah. Itu dia punya nama dan dia punya jalan, dan Anda sudah berbuat apa untuk umat ini sehingga bisa meremehkan Habib Rizik. Ya saya sebagai sahabat beliau, dan banyak sekali situasi-situasi genting, banyak sekali pembelaan-pembelaan beliau yang berhubungan dengan Islam dan umat Islam, termasuk umat non-Muslim. Yeah. Mari kita ingatkan ketika acara 212 itu di saat di katedral gereja yang ada di seberang Istiqlal itu ada salah satu pasangan pengantin, ya kan, ketika mereka melangsungkan pernikahan itu dijaga, di border oleh pasukan-pasukan laskar untuk sampai kepada sebuah proses yang lancar. Saya pikir untuk KM50 ada satu kejahatan kemanusiaan yang tetap harus jadi agenda bagi siapapun yang peduli dengan penegakan hukum. Ya, Bung Alfian, lagi-lagi di akhir sesi kali ini Bung Alfian, artinya Habib Rizik masih sangat berpengaruh Bung Alfian, sampai akhirnya teman-teman Salafi atau orang-orang yang ngaku pribumi Kiai Nusantara gitu Bung Alfian gemar Bung Alfian mencaci maki Habib Rizik. Dan lainnya lagi adalah Bung Alfian, saya bilang kenapa Habib Rizik masih magnetis. Kita lihat Bung Alfian, berapa banyak pejabat yang masih sowan ke Habib Rizik. Nah ini kan artinya kekuatan umat Islam ini masih terus diperhitungkan Bung Alfian. Salah satu tokohnya yaitu Habib Rizik. Nah mungkin Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, untuk situasi seperti ini Bung Alfian, adanya serangan terhadap Habib Rizik, nanti juga kan pasti ujungnya adalah Alfian Tanjung, Ustadz Alfian Tanjung, Ustadz siapa, Ustadz Felix juga kemarin diganggu oleh teman-teman Salafi, dan orang-orang yang nahi mungkar. Jadi mungkin di sesi akhir ini pesan Bung Alfian untuk umat Islam agar tidak bingung nih Bung Alfian. Kan jadi kan yang ngaku Kiai Nusantara, padahal kan mereka banyak Bung Alfian yang sesat, mereka memposisikan diri seolah paling pribumi, kira-kira gitu kan. Nah makanya pesan Bung Alfian agar masyarakat tidak bingung dan jangan salah gitu Bung Alfian dalam membela. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Ya, kalau kita menengok soal perihal Habib Rizik, kita sama mendengar bagaimana penjelasan yang detail dari Ustadz Abdul Somad. Kita juga bisa menyimak bagaimana penjelasan Ustadz Adi Hidayat, sejarah para pendakwah dari masa ke masa. Sebetulnya ini ada persoalan di tingkat keseriusan kita untuk melihat bahwa kelompok-kelompok ilmaniyah, kelompok sekuler, kelompok-kelompok yang memang merasa berkepentingan untuk menghidupkan kembali faham dan keyakinan mereka. Sebagaimana kita melihat fenomena ada satu gubernur yang sedang rumongso, yang terus-menerus kampanye untuk mempersiapkan diri pada peran politik 2029. Menurut saya itu juga harus diperhatikan. Yang kedua, di momen Syawalan ini saya pikir baik untuk terus dilakukan konsolidasi silaturahim untuk terjadi pembicaraan dari hati ke hati, karena menurut hemat saya ini salah satu bagian yang tidak sempat dilakukan. Ya katakanlah misalnya kapan misalnya Habib Rizik ini mungkin semacam usul bisa menginisiasi, mengumpulkan Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Bahtiar Nasir, Ustadz Alfian Tanjung, dan beberapa orang-orang yang seumuran ya, yang punya peran-peran yang ada di segmennya atau di komunitasnya masing-masing, di jaringannya masing-masing, itu bisa dilakukan. Mungkin pembahasan tidak perlu yang berat-berat, dengan kita menunjukkan bahwa kita bertemu, kita berbincang, kita membaca persoalan, ini bisa dijadikan bahan buat kita mempertegas. Nah yang ketiga adalah masyarakat umum. Kita memang sedang banyak masalah, dan terus terang Bung Kameramen dan para pemirsa, masyarakat awam, masyarakat umum itu sudah berat dengan masalah hidup yang mereka hadapi. Lalu kemudian untuk hal-hal yang kita bahas ini kan membutuhkan pemikiran, ada apa, kenapa, siapa, ngomong apa, maksudnya apa, dan itu pembicaraan-pembicaraan yang memang bisa multitafsir, yang kalau kita biarkan dia akan bisa membangun konstruksi opini negatif. Betul. Harus dibantah. Makanya kita ingin katakan sikap kami, saya dan tim manajemen daripada channel UAT ini, maka ingin mengajak pada seluruh masyarakat, kita perlu melakukan tindakan cover both side.
Jangan lalu ada berita berjalan begitu saja, seolah-olah dia menjadi sebuah kebenaran, kepastian, karena orang tersebut subscribe-nya sekian juta, lalu dia bisa ngomong semaunya. Dan saya pikir ini harus dilawan, dan saya undang kawan-kawan, ya, kawan-kawan yang punya komitmen terhadap dakwah, Ustadz Edi Mulyadi, Bang Refli Harun, dan sederet nama kawan-kawan yang punya peran-peran di medsos. Ayo kita lakukan pembahasan dengan form atau dengan pedoman yang utama Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dan tentunya bagian-bagian yang perlu kita nyatakan. Kalau yang salah kita katakan salah, yang keliru kita ingatkan sebagai kekeliruan. Tapi kalau ada orang tidak ada angin, tidak ada hujan, terus Habib Rizik diuyang-uyang terus, emang ada apaan nih? Betul. Ya, ada apaan lo nih pada reseh begini, ngajak ke perang, itu mungkin kata-kata yang kemudian muncul. Betul. Padahal tabuhan perang itu dimulai oleh mereka dengan menghina guru tua yang ternyata saya sempat menyimak dalam sebuah acara haul tanggal 12 kemarin, Bung Kameramen, atau sekarang kan tanggal 13 nih, tanggal 12 kemarin Bung Kameramen itu ada pertemuan di Sulawesi Tengah, itu dihadiri oleh Pak Nusron, dihadiri oleh Fadlan Garamatan, dihadiri oleh 5 gubernur sesulteng, ada sekitar sulteng dan sekitarnya. Nah, ini yang mungkin bisa Bung Alfian, maaf, saya lupa sampaikan ke Bung Alfian. Jadi thumbnail yang dia Heri Pras nih, ini kebetulan dari videonya dia munculkan pakai tanda tanya sih. Habib Rizik itu macan ompong, tanda tanya. Mau perang tapi kabur, tanda tanya. Habib Rizik siap itu macan ompong, tanda tanya. Ini captionnya. Orasinya cuma omon-omon nantang perang tapi kabur gitu. Jadi mereka tuh masih memegang erat, Bung Alfian, seolah-olah Habib Rizik itu hanya membuat rusuh gitu, Bang. Makanya saya terpancing dari omongan Bu Alfian. Jadi mungkin untuk closingnya silakan Bu Alfian. Ya, saya pikir yang menyebut bahwa Habib Rizik itu macan ompong segala macam, berarti Anda tidak utuh memahami sejarah yang pernah dilakukan oleh FPI. Satu, ketika mulai terjadi kerusuhan di berbagai tempat, diawali dengan begitu rombongan pemuda-pemuda Ambon yang petang-peteng di kisaran Jakarta Pusat, mereka mensweeping masyarakat pribumi Muslim. Akhirnya para pemuda-pemuda Islam berkonsultasi kepada Habib Rizik, ini gimana Bib? Lawan, kata Habib Rizik. Akhirnya semua orang tahu kerusuhan itu yang disebut dengan peristiwa Ketapang di Jakarta Pusat. Nah, itu kan akhirnya menjadi getar dan cetar di Ambon. Begitu, jadi buat yang nggak tahu situasi, Anda ngomong sembarangan, Anda nggak tahu sejarah. Nah, di Ambon itu pun sama. Sejak tahun 1997-an itu kan sudah diingatkan bahwa ada persiapan dari Laskar Obed, Laskar Kristus yang bersenjata, yang dilatih dan berlatih terus-menerus. Nah, itu tadi karena para orang-orang tua yang bersikap pernyataan-pernyataan yang melemahkan, akhirnya orang semua tahu dengan peristiwa Idul Fitri berdarah 1 Januari 1999 sampai tanggal 22 Agustus 2002 itu adalah sebuah peristiwa yang disebabkan karena orang tua yang memang pernah bijaksana-bijaksini tapi tidak tahu situasi. Nah, akibatnya korban jatuh sekitar 7.500 orang. Dan akhirnya diredakan dengan perjanjian Malino yang diinisiasi oleh Pak Yusuf Kalla. Jadi siapapun yang membilang Habib Rizik itu omon-omon, berarti Anda memang baru muncul di layar kaca, mungkin Anda agak sedikit nervous ya, atau mungkin Anda punya pandangan-pandangan yang belum memahami apa yang pernah terjadi. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi seluruh rakyat Indonesia, kita nyatakan Indonesia milik kita bersama, kecuali yang tidak suka dengan kedaulatan yang berketuhanan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.